Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, telah bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, mari kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman. Dengan kerendahan hatiku, ku sujud di hadapan-Mu. Ku dengar Engkau memanggilku, membuat tenang hatiku. Kaulah yang menebusku, Kau korbankan diri-Mu, Kau bayar hutang dosaku. Kuatkan kami umat-Mu. Firman Tuhan di pagi hari ini 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada seorang komposer hebat yang dinobatkan menjadi peringkat pertama sebagai komposer yang paling berpengaruh. Namanya adalah Johann Sebastian Bach. Ternyata nafs ini mempengaruhi dia, sehingga dia menjadi pribadi yang sangat mencolok dari komposer-komposer lain. Meskipun ia dinobatkan menjadi komposer terbaik setelah dia mati, tetapi ini menjadi perenungan yang sangat penting bagi kita. Ketika kita memikirkan apa yang terjadi pada dirinya, jika kita bawakan kepada psikologi seorang seniman, ada yang di dalam psikologi seniman itu mudah emosional, karena dia sangat menghayati apa yang dikerjakannya. Waktu-waktu Johann Sebastian Bach marah kepada personilnya karena dia tidak memainkan alat musik itu dengan baik, dan kemudian itu menjadi titik tolak perangkat dia ketika banyak orang menegur dia supaya dia menjadi orang yang rendah hati. Dan kemudian dia belajar untuk rendah hati. Dan kemudian karya-karya yang dilakukannya menunjukkan betapa rendah hatinya dia. Jika saudara melihat karya-karya yang dibuat oleh dia, saudara akan melihat SDG yang ditandatangani oleh Johann Sebastian Bach. SDG itu adalah Soli Deo Gloria, semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan itulah bagian dari kerendahan hati. Dia tidak untuk menuju kepada kepopulerannya, tetapi dia ingin memuliakan Tuhan lewat apa yang dia miliki. Perenungan ini menjadi sangat penting bagi kita, karena ternyata ini adalah bagian dari kualitas iman. Kita harus belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Bagian ini menjadi perenungan yang penting, karena ternyata tanda orang yang berserah kepada Allah, yang dituntun oleh Allah, dia akan belajar untuk rendah hati. Dan nas ini berkata, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sebenarnya konteks dari nas ini adalah untuk para hamba-hamba Tuhan. Karena banyak hamba-hamba Tuhan memposisikan dirinya sebagai pemimpin atau seperti pemerintahan yang harus memerintah dan sebagainya. Mereka tidak memposisikan diri mereka sebagai gembala. Akibatnya, mereka dapat dibeli dengan uang. Mereka dapat disogok dengan uang. Akibatnya, apa yang dia kerjakan bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk kepentingan pribadinya. Mari saudaraku, belajar baik-baik dari nas
yang kita dengarkan hari ini, bahwa Tuhan ternyata memiliki cara tersendiri untuk mengangkat orang-orang yang merendahkan hatinya. Tetapi Tuhan juga punya cara tersendiri untuk menurunkan orang-orang yang tinggi hatinya. Kiranya Tuhan menolong saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan pada kesempatan yang baik ini, supaya kami belajar untuk merendahkan hati kami, seperti Kristus yang telah merendahkan hatinya, sehingga Engkau dapat memenangkan kami. Kami ini adalah orang-orang sombong Bapa, yang terkadang tidak langsung belak-belakan di depan orang, tetapi kami menyadari betapa sombongnya kami, karena kami tidak pernah merendahkan hati, merendahkan diri kami di bawah tangan-Mu yang kuat. Didik kami, supaya kami memiliki hati sebagai hamba, supaya apa yang boleh kami kerjakan menjadi kemuliaan bagi kami. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami dalam berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.